بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwati saudaraku semua rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Ma'ali Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala wa ra'ahu, salah satu anggota dari Hay'ah Kibar Ulama dan Dewan Lajnah Daimah lil Ifta Kerajaan Saudi Arabia. Faedah selanjutnya yang diterangkan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala dari hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Maka dikatakan oleh beliau, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut yang ketujuh adalah fadlu tauhid wa fadlu man tamassaka bihi. Di dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu menunjukkan adanya keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengan tauhid. Nah, karena nanti akan masuk pada, setelah ini masuk pada bab khusus tentang bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Awal dari bab kitab tauhid, bab tentang keutamaan tauhid dan apa saja yang bisa menghapuskan dosa. Maka dikatakan oleh beliau selanjutnya, yang ke-8 adalah tafsir tauhid. Di dalam hadis atau kisah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu juga terdapat tafsiran tauhid, di mana tafsiran tauhid itu adalah wa annahu ibadatullahi wahdah wa tarku syirik, di mana tafsiran tauhid adalah beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan. Karena ini adalah inti daripada agama ini, prinsip dasar dari agama ini, sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawanya di juz yang pertama halaman 145. Beliau mengatakan rahimahullah taala, wa hadzal aslu wa huwa tauhid huwa aslud din alladzi la yaqbalu Allahu minal awwalin wal akhirin dinan ghairahu. Ini adalah dasar, prinsip. Wa huwa tauhid, yaitu tauhid. Huwa asluddin, di mana tauhid adalah asluddin, prinsip dasar agama ini. Alladzi la yaqbalullah minal awwalina wal akhirin dinan ghairahu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari orang-orang pertama terdahulu maupun yang terakhir satu agama pun selain dari agama tauhid. Wa bihi arsalar rusula wa anzalal kutub, dan dengan ini pula Allah utus para rasul dan Allah turunkan kitab-kitab sucinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala dalam surah Zukhruf ayat 45, Allah mengatakan was'al man arsalna min qablika min rusulina, dan tanyalah kepada siapa yang telah kami utus dari orang sebelummu, dari para rasul kami. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, apakah kami telah menjadikan dari selain Ar-Rahman, selain Allah Ta'ala, sesembahan yang diibadahi.
Demikian. Maka ini menunjukkan tafsiran tauhid pada kisahnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika ditanya, "Ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Demikian. Yang kesembilan, faedah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu juga adalah istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruh. Dianjurkannya kita memberikan kabar gembira kepada seorang muslim dengan perkara yang menyenangkannya. Di sini Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mendapatkan Rasul SAW mengatakan ketika wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzib wa alla yu'adzaba man la yusyriku billahi syai'an. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ini bisyarah, ya, kabar gembira. Maka mendengarkan kabar gembira ini, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menyebarkannya. Afala ubasyirun nas? Apakah tidak baiknya saya beritakan kabar gembira ini kepada orang-orang? Ya. Berarti di sini ada istihbab, anjuran untuk bisyaratil muslim, memberikan kabar gembira. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita isya'ah. Ya. Menyebarkan berita buruk. Nah, ketika kita mendapatkan berita buruk, maka tidak dibenarkan bagi kita untuk menyebarkannya. Demikian. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, walladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Na'udzubillah. Dan orang-orang yang menginginkan, yang suka untuk menyebarkan berita buruk, antasyi'al fahisyah, untuk tersebarnya fahisyah, kekejian, keburukan, fil ladina amanu, di tengah-tengah orang-orang yang beriman, maka mereka akan mendapatkan adzabun alim, siksaan yang amat pedih. Na'udzubillah. Lihat. Baik. Maka sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki tersebarnya berita buruk, maka di sini istihbab bisyaratil muslim bima yasurruh. Dianjurkan bagi kita untuk menyampaikan kabar gembira dengan apa yang menyenangkan kaum mukminin. Ya. Ya subhanallah. Demikian. Demikian juga lihat kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika apa? Beliau tertinggal dari perang Tabuk, bukan karena munafik, bukan karena menentang perintah Rasulullah SAW untuk berjihad di dalam perang Tabuk, ya. Tetapi Ka'ab bin Malik ketika itu terlambat karena memang terlambat agak lama dalam mempersiapkan kendaraannya. Persiapkan ini, merasa kurang, ambil lagi ini, terus begitu. Persiapan terus. Sampai pada akhirnya begitu selesai dan dia siap untuk berangkat, beliau dapatkan pasukan kaum muslimin sudah berangkat. Tertinggallah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Yang pada akhirnya turunlah keputusan dari Allah tabaraka wa taala tentang orang-orang yang tidak mengikuti perang Tabuk. Padahal Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengikuti perang yang lainnya bersama Rasulullah SAW. Ya. Tetapi ketika perang Tabuk, qadarallahu wa ma syaa fa'al, beliau tertinggal, yang pada akhirnya Rasulullah SAW memboikot Ka'ab bin Malik, tidak mengajaknya bicara, tidak menjawab salamnya dan sebagainya. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang menunjukkan diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik dan dua saudaranya dari sahabat. Maka disampaikanlah kabar gembira tersebut. Ya. Baik. Ini. Kemudian pelajaran yang ke-10 dari kisah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yang penting sekali juga adalah jawazu kitmanil ilmi lil maslahah.
bolehnya menyimpan ilmu, menyembunyikan ilmu lil maslahah, untuk sebuah kemaslahatan. Kata para ulama, wa hadza laisa 'alal itlaq, dan ini tidak mutlak demikian. Ya. Kaidahnya memang demikian. Jawaz, berdasarkan hadis ini, jawaz kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu, satu ilmu, kalau ada kemaslahatannya. Ya. Tetapi tidak mutlak seperti ini. Artinya jangan difahami bahwasanya berarti kita boleh tidak menyampaikan, kita menyampaikan kepada fulan A, tetapi menyembunyikan A ini dari yang lainnya ketika tidak ada kemaslahatan dalamnya. Ya. Maka diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala ketika membawakan sebuah riwayat dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Haddisun nasa bima ya'rifun." Ajak bicara orang dengan apa yang mereka ketahui, yang mereka mengerti. Kenapa demikian? Atuhibbuna ayukadziballahu wa rasuluhu? Atuhibbuna ayukadziballahu wa rasuluhu? Nah, apakah kalian ingin Allah didustakan dan Rasulnya didustakan? Artinya apa? Ketika kita menyampaikan satu perkara yang belum terjangkau oleh orang lain, maka kita boleh menundanya. Dalam hal ini, dalam kasus ini apa? Di sini sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dalam riwayat lain dikatakan apa? Dikatakan bahwasanya man syahida an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuh dakhalal jannah. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dalam keadaan mustaqinan biqalbihi, dalam keadaan hatinya yakin terhadap ucapan tersebut, terhadap persaksian tersebut, maka apa? Dakhalal jannah, kata Rasulullah SAW, maka dia masuk ke dalam jannah. Maka kata Mu'adz, afala ubashirun nas, tidak baikkah kalau saya sampaikan kabar gembira ini? Kenapa? Karena hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah dan yakin dengan hatinya, dia masuk ke dalam jannah. Faqama Umar, maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berdiri, kemudian apa? Mendorong sahabat yang ingin menyampaikan hadis ini. Ya. Dikala itu, di antara yang menyampaikan riwayat ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Maka didorong dadanya. Nah, sampai terjatuh. Apa alasan Umar ibn Khattab mengatakan khallin nas, biarkan orang-orang ya'malun, biarkan orang-orang itu beramal, fayattaqilun, karena dikhawatirkan mereka itikal, nanti akan pasrah, mereka akan bersandar hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah, kemudian yakin hatinya, dia akan masuk ke dalam jannah tanpa beramal. Ya, ini dikhawatirkan oleh Umar ibn Khattab, tarakul amal, orang akan meninggalkan amalan, meninggalkan beramal. Maka Rasulullah SAW mendapatkan kejadian itu, Rasulullah SAW mengatakan khalli, biarkan, faya'malu, sehingga mereka beramal. Baik. Maka ikhwati a'azani wa azakumullah, kita kembali kepada ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mengatakan hadisun nas bima ya'rifun, sampaikan pembicaraan kepada orang lain dengan apa yang mereka kenal, apa yang mereka fahami. Ya. Yang semisal dengan ucapan Ali bin Abi Thalib juga adalah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Ma anta muhaddisun qauman hadisan la tablughu uquluhum ila kana li ba'dihim fitnah." Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim
dalam sahihnya dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma anta muhaddisun qauman hadisan." Tidak dibenarkan kamu menyampaikan satu hadis kepada satu kaum la tablughu uquluhum, yang hadis itu belum terjangkau oleh akal-akal mereka. Ya. Artinya jangan menyampaikan satu pembicaraan yang belum dijangkau oleh mereka, belum difahami oleh mereka. Illa kana li ba'dihim fitnah, melainkan pasti bagi sebagian mereka akan ada fitnah. Ya. Terjadi fitnah. Terjadi apa? Keraguan. Bisa jadi dia akan mendustakan Allah, na'udzubillah, atau mendustakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, seperti sebagian yang terjadi pada kaum muslimin. Ya, tentang apa? Hadis ad-dzubab. Idza saqata fi ina'i ahadikum ad-dzubab fal yaghmishu. Ya. Fa inna fi ahadi janahain shifa wal ukhra da ya wal ukhra dawa atau kama qala sallallahu. Apabila lalat, seekor lalat masuk ke dalam minuman, falyaghmisu, ya, celupkan dia, karena salah satu sayapnya itu ada penyakit dan yang lainnya ada penawarnya. Baru setelah itu apa? Biasa, minum biasa. Tidak kemudian diperintahkan oleh Nabi alaihissalam falyuriqhu, enggak. Ya. Tuanglah, buanglah dia, enggak. Tapi apa? Minum. Setelah itu bismillah. Sudah. Nah, hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ditentang oleh sebagian kaum muslimin. Kenapa? La yablughu uquluhum. Ya, karena belum nyampe akal-akal mereka. Baik. Maka kalau memang kita melihat kemaslahatannya adalah tidak disampaikan, jangan disampaikan dulu. Jangan disampaikan dulu. Ada satu ibrah, pelajaran yang bagus dari sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ja'a rajulun ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada seseorang datang kepada Ibnu Abbas dan mengatakan, "Ya Ibnu Abbas, ara'aita rajulan qatala nafsan." Apa pendapatmu tentang seseorang yang sudah membunuh satu jiwa? Halahu min taubah? Apakah dia masih memiliki taubat? Artinya, apakah taubatnya masih bisa diterima? Kalau dia bertaubat setelah membunuh orang, dia ingin bertobat, apakah taubatnya diterima dari dosa membunuh itu? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma wajadtu fi kitabillah illa al-khuluda finnar." Subhanallah. Jawabannya, "Ma wajadtu fi kitabillah," aku tidak dapatkan di dalam kitabullah illal khuluda finnar, kecuali dia kekal di dalam neraka. Faya subhanallah. Lihat jawabannya. Loh, kenapa tidak dijawab iya, diterima taubatnya? Mau dosanya sampai ananas sama, ya belum ananas sama, misalkan sampai ke atap langit sekalipun, tetap diterima taubatnya. Mungkin kita akan menjawab begitu ya. Nah, tetapi Ibnu Abbas justru menjawab dengan jawaban yang global. Apa beliau katakan? Ma wajadtu fi kitabillahi illal khuluda finnar. Saya tidak mendapatkan di dalam kitab Allah kecuali apa? Kekal di dalam neraka. Apa bagaimana ayatnya? Allah menyatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Ini kalau membunuh seorang mukmin ya. Lihat. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adzaban 'azima. Ya. Baik. Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh
sebuah jiwa yang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Lihat. Kata Ibnu Abbas apa? Ma wajadtu fi kitabillah illa al-khuluda finnar. Fadhahaba, maka orang itu pergi. Kemudian ditanya Ibnu Abbas oleh murid-muridnya, ya Ibnu Abbas, ma hamalaka ala hadha? Apa yang menyebabkan engkau menjawab seperti ini? Karena murid-muridnya tahu ya bahwa jawabannya seharusnya bukan demikian. Artinya apa? Diterima taubatnya. Jangan sampai orang ini putus asa nantinya ya. Bukankah Allah Ta'ala telah mengatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya. Wahai para hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa. Semua dosa, termasuk dosa syirik yang belum sampai pada ajalnya, dia bertobat darinya, maka Allah akan menerimanya. Nah, maka kata Ibnu Abbas ketika ditanyakan oleh muridnya demikian, apa yang menyebabkan engkau menjawab seperti itu? Kata Ibnu Abbas, lihat fiqihnya Ibnu Abbas, lihat diqqatu fahmihi, sahabi jalil Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau jawab, beliau katakan kepada murid-muridnya, inni ara fi ainaihi iradatal qatli. Subhanallah. Karena aku melihat di dua matanya dia ingin membunuh. Subhanallah. Lihat. Ketika Ibnu Abbas melihat ini orang sudah bernafsu, kan kelihatan ya, orang yang sudah sangat ingin membunuh dalam emosinya. Dia berbicara saja mungkin tidak lancar mungkin ya. Atau dia akan terlihat bagaimana memerahnya wajah dia, atau bagaimana raut wajahnya dan sebagainya. Dari tingkah lakunya akan kelihatan. Sahih. Maka ketika Ibnu Abbas melihat ini orang pengen membunuh nih, kemudian bertanya tentang pembunuhan. Iya. Apa pendapatmu tentang orang yang membunuh satu jiwa? Apakah dia mendapatkan tobat? Artinya apakah dia diterima tobatnya? Kenapa? Kalau dibiarkan, ya dia memilih apa? Dia akan diterima tobatnya. Dia akan bunuh, kemudian dia tobat. Ya subhanallah. Ibnu Abbas apa? Beliau menunda ilmu dari orang tadi. Menunda ya. Menyembunyikan satu ilmu dari orang tadi, kenapa? Limaslahatin ya. Karena adanya maslahah yang besar, yaitu apa? Dimaul muslimin, darahnya kaum muslimin. Ya subhanallah. Ya. Karena darahnya kaum muslimin itu adalah perkara yang besar, azimah, yang akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di yaumul qiyamah. Yang pertama kali juga ya, ini ba'da shalah tentunya, yang akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di yaumul qiyamah tentang dimaul muslimin. Nah, maka kata Al-Hafidh mengomentari ucapan Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib tadi, qala rahimallahu ta'ala, wa mimman kariha at-tahaddus bi ba'din duna ba'd Ahmad fil ahadits allati zahiruha al-khuruj 'ala al-amir. Lihat. Kata Al-Hafidh, termasuk dari perkara yang tidak disukai untuk berbicara kepada salah satu orang dan tidak kepada yang lainnya. Yang menganggap ini perkara yang tidak disukai adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dalam beberapa hadis yang zahirnya boleh al-khuruj 'alal amir. Karena ada beberapa hadis yang secara zahirnya dibolehkan untuk memberontak kepada penguasa. Maka Imam Ahmad termasuk yang tidak menyukai membicarakan hadis-hadis seperti ini. Artinya apa? Imam Ahmad tidak ingin kita menyampaikan hadis-hadis seperti itu kepada orang yang belum memahami tentang kaidah-kaidah Islam dengan benar. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia akan membaca hadis-hadis tadi, memahami hadis-hadis tadi secara zahirnya, yang kemudian akan terjadi fawdha, kekacauan, keributan di mana-mana.
yang pada akhirnya apa? Mafsadatuha a'zam min maslahatiha. Ya. Mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya. Begitu. Wa Malik fi ahadits sifat. Demikian juga Imam Malik ketika berbicara tentang hadis-hadis sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki. Demikian. Kepada orang-orang yang belum menjangkau, belum memahami tentang ini. Ya. Maka ikhwati azan wa azakumullah, demikian uslubnya para a'immah. Maka kata Imam Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-I'tisam pada juz yang kedua di awal-awal kitab, qala wa min dzalika tahaddus ma'al awam bima la tafhamuhu wa la ta'qilu ma'nahu. Termasuk ke dalam jawaz kitmanil ilmi lil maslahah adalah at-tahaddus ma'al awam, berbicara dengan orang awam, dengan orang yang bukan talabatul ilm, bukan orang yang terbiasa dengan menggali ilmu, bukan orang yang haus akan ilmu, ya. Orang yang biasanya beribadah itu ya apa yang dia lihat dia kerjakan, begitu. Ya. Ini awamun nas, keumuman orang. Maka apa? Di antara dibenarkannya menyembunyikan ilmu karena sebuah kemaslahatan adalah berbicara dengan orang awam bima la tafhamuhu, dengan perkara yang tidak difahami oleh mereka, wala ta'qilu makna, yang tidak bisa dimengerti maknanya oleh mereka. Fa innahu min babi wad'il hikmah ghaira mawdi'iha, karena ini sama halnya dengan meletakkan ilmu tidak pada tempatnya. Ya. Demikian. Misalkan sunnahnya, misalkan ya subhanallah, di antaranya apa yang diajarkan oleh masyayikhina di Yaman ialah seperti halnya sunnah salat ala ni'al, salat dengan memakai sandal. Iya. Kata para masyayikh, kalau kalian salat memakai sandal di masjid umum, yang di situ ada karpetnya, yang di situ ada orang yang belum mengerti dan sebagainya, itu bukan laisa minal hikmah fi syai', bukan termasuk dari hikmah sama sekali. Ya. Kenapa? Karena terkadang yata'adza bihin nas, orang terganggu dengan sandal kita. Iya. Enggak kerasa terinjak kakinya. Walau orang terganggu dengan sandal kita yang membawa debu misalkan, karena ini karpet. Iya. Tidak semua karpet bisa atau mudah untuk dihilangkan debunya. Sujud menempel di dahinya apa? Batu-batu kerikil misalkan, iya, atau pasir yang tajam misalkan dan sebagainya. Iya. Ya ta'adza bihin nas, berarti manusia terganggu dengannya. Walaupun dia menyatakan ini sunnah Nabi, ya. Tapi kita katakan apa? Al hikmatu wad'u syai' fi mahallihi. Ya. Namanya hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya hikmah. Ketika kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Nah. Baik. Sehingga kata Imam Syatibi rahimahullah taala, fasami'uha imma ayafhamaha ala ghairi wajhiha wa huwal ghalib wa huwa fitnatun tuaddi ila takdzib bil haqq wa ila al amali bil batil. Maka yang mendengarkannya bisa jadi dia memahaminya tidak pada semestinya, dalam wujud atau bentuk yang tidak semestinya, dan ini kebanyakannya, dan ini menjadi fitnah yang akan menghantarkan dia kepada takdzib bil haqq, mendustakan kebenaran, dan akan menghantarkan dia kepada al amal bil batil, beramal dengan kebatilan. Wa imma la yafham minha syai'a, boleh jadi juga dia tidak akan memahami sedikit pun.
dari apa yang dibicarakan, wa aslam, dan itu lebih selamat daripada faham tapi salah, ya, memahami tetapi apa, keliru, salah. Lebih baik tidak faham, ya, dalam perkara yang belum dijangkau, tapi apa, dia menjalankan apa yang dia fahami, daripada dia memahami sesuatu tapi apa, keliru, akhirnya dia beramal dengan kebatilan. Tamam. Walakinnal muhaddis lam yu'til hikmata haqqaha minas saud. Ya. Demikian. Maka demikian juga yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslimnya. Dalam mengomentari hadis tadi, qala rahimahullah taala fi jawazu imsaki ba'dil ulum allati la hajata ilaihi lil maslahah au khaufil mafsadah. Di dalam hadis ini ada pelajaran bolehnya imsak ba'dil ulum, menahan sebagian ilmu-ilmu, ya, allati la hajata ilaiha lil maslahah, yang belum dibutuhkan karena sebuah kemaslahatan, au khaufil mafsadah, atau dikhawatirkan terjadinya mafsadah. Ini. Maka ketika kita, nah ini makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan pentingnya ilmu qabla al-qauli wal amal, sebelum berucap dan beramal, adalah ini dalam rangka lil hikmah, ya. Taib, dibenarkan kita untuk menahan sebagian ilmu yang belum dibutuhkan karena sebuah kemaslahatan atau karena khawatir terjadinya mafsadah. Ini. Maka demikian juga ketika kita menyampaikan kepada seseorang, ketika kita menegur seseorang, ketika kita ingkarul munkar, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar menerangkan tentang dawabit, ketentuan-ketentuan, batasan-batasan dalam ingkarul munkar, ya. Di antara batasannya adalah ketika kita mengingkari sebuah kemungkaran, jangan sampai kita mengingkarinya kemudian menimbulkan kemungkaran yang lebih besar dari apa yang kita ingkari. Ini. Terkadang sebagian kita ingkarul munkar hanya ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran saja, tidak memperdulikan nanti apakah madaratnya, mafsadahnya lebih besar atau tidak. Begitu. Ya. Nah, demikian. Maka ini ikhwati azani wa jazakumullah. Ya, dan ini pembahasannya panjang. Dari jawaz kitmanil ilmi lil maslahah, bolehnya menyembunyikan sebagian ilmu karena adanya maslahat. Yang ke-11, ta'addubul muta'allim ma'a muallimihi. Di dalam hadis ini juga ada pelajaran bagaimana beradabnya seorang penuntut ilmu bersama muallimnya, bersama gurunya. Di mana sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau tidak serta-merta ketika mengetahui satu persoalan beliau langsung menjawabnya, tetapi menunggu jawaban dari Rasulullah SAW. Ketika ditanya mahaqullahi 'alal ibad wa mahaqul ibadi 'ala Allah, beliau jawab apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, demikian juga bagaimana Mu'ad meminta izin kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, wahai Rasulullah, tidakkah aku beritakan kabar gembira ini kepada orang-orang? Kenapa? Karena ini adalah ilmu yang disampaikan kepada Mu'ad, tidak kepada yang lain. Karena dalam sebuah riwayat juga dikatakan al-majalisu amanah. Majlis itu adalah amanah. Ketika ilmu itu diberikan pada sebagian orang, tidak kepada sebagian yang lainnya, dan ketika dia ingin menyebarkannya, hendaknya dia meminta izin kepada
sahibul qaul, ya, sahibul maqalah. Demikian. Maka termasuk kerusakan yang terjadi di zaman sekarang adalah apa? Kebiasaan ketika dia mendapatkan sesuatu pembicaraan, apakah dia rekam atau tidak, ya, tanpa dia meminta izin kepada lawan bicara yang berbicara dengan secara rahasia ataupun berbicara empat mata, dia sampaikan kepada yang lain tanpa meminta izin. Ini dhararnya azim, ya, kerusakannya besar. Bisa jadi ada satu hal yang dia inginkan dari kenapa dia sampaikan hanya kepada fulan, tidak kepada alan. Begitu. Ya. Bisa jadi pemahaman si fulan bisa memahami apa yang disampaikan, tidak yang tidak bisa difahami oleh si alan. Ya, demikian. Sehingga tidak disampaikan kepada alan. Nah, demikian. Baik, kita masuk pada bab pertama dari kitab Tauhid, yaitu bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Bab keutamaan tauhid dan apa saja yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Nah, masih banyak waktu. 5 menit lagi. Taib. Nah, labas, kita terangkan sedikit saja, nanti kita bisa ulang insyaallah. Taib. Qala rahimahullah ta'ala wa qaulillahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat ini subhanallah penting sekali untuk difahami dengan baik dan benar. Di dalam surah Al-An'am ayat 82 Allah mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan sebuah kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Subhanallah. Para ulama menjelaskan, sebelum saya membacakan syarah atau uraian dari Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, para ulama menjelaskan tentang ayat ini bahwa ini adalah aslul al-aman lil ibadi wal bilad. Asal keamanan yang akan didapat oleh para hamba dan negeri adalah ini. Apa itu? Pertama, alladzina amanu, dia beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, kedua, tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman. Kedzaliman yang dimaksud di sini adalah asyirik. Berarti iman yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah at-tauhid. Orang yang bertauhid, ya. Orang yang beriman maksudnya orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukan tauhidnya itu dengan kesyirikan, besarnya kecilnya, ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Di dunia mendapatkan keamanan dan di akhirat juga akan mendapatkan keamanan, dan mereka akan mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Ya subhanallah. Ya. Apa keamanan di dunia? Berapa banyak Allah selamatkan hamba-hambanya yang ikhlas. Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai contoh yang terbaik dalam hal ini. Allah selamatkan ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah dipasung, disiapkan bara api, dibakar, disiapkan api untuk membakarnya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menyelamatkan Ibrahim dengan menyatakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyejukkan, mensejahterakan bagi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Yusuf alaihissalatu wassalam demikian juga, termasuk
yang diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala dari berbagai macam kerusakan. Ya. Bagaimana Yusuf alaihissalatu wassalam sudah berduaan dalam satu rumah yang tidak ada lagi orang lain. Ya. Yang hampir-hampir saja Yusuf alaihissalatu wassalam tergoda dengan wanita yang tercantik di zamannya. Subhanallah, ini wanita tercantik di zamannya, Imratul Aziz. Ya, Dumansab, Dujamal, wa Dumal. Lengkap sudah ya. Subhanallah, kurang apa? Punya kedudukan, punya harta, punya kecantikan, lengkap. Wanita sempurna kalau kita boleh nilai ya. Nabi SAW menyatakannya, memerintahkan demikian. Tapi Allah selamatkan. Kata Allah Ta'ala, wa kadzalika linusrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Dan demikianlah kami palingkan as-su' wal fahsya, kejelekan dan kekejian, yakni zina, dari diri Yusuf alaihi salatu wassalam. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin, karena Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Baik, subhanallah. Ya, ini di dunia, belum di keamanan di akhirat. Dan hidayah di dunia dan nanti hidayah di akhirat. Insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah tabaraka wa taala. Kalau ada yang kurang difahami atau mau ditanyakan, silahkan nanti ba'da adzan biidznillah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimati min kulli dzam wal khataaya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal. Tentang masalah riba. Nah, masalah pinjam uang ke bank itu bagaimana hukum riba yang sebenarnya? Apakah kita kalau pinjam uang 10 juta, uangnya itu halal dipakai buat perdagangan kita, campur dengan kita yang berdagang, hanya bunganya saja yang riba, atau semuanya itu enggak? Taib. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Berdasarkan ayat ini menunjukkan bahwasanya al-bai' dengan riba itu berbeda. Bainahuma farqun, bahkan furuk. Antara keduanya ada perbedaan. Ya. Ar-riba itu dari kata an-numu, ini berkembang, sehingga riba itu fihi ziyadah minal asal, ada tambahan dari asalnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang dhaif, hadisnya dhaif tetapi kemudian dijadikan kaidah oleh para ulama. Hadisnya dhaif. Kalau dinisbatkan kepada Nabi, dhaif hadisnya. Begitu. Karena ada orang yang dhaif di situ, didhaifkan oleh ulama. Tetapi secara makna hadis ini benar. Dan bahkan dijadikan kaidah, satu kaidah dari kaidah-kaidah usul fikih. Yaitu apa? Kullu qardin jara fihi naf'an fahuwa riba. Kullu qardin, setiap pinjaman yang di dalamnya mengandung kemanfaatan, maka dia riba. Atau setiap pinjaman yang di dalamnya menghasilkan, membawa kepada sebuah kemanfaatan, maka dia riba. Baik, ini kaidahnya. Makanya saya katakan hadisnya dhaif. Kalau dinisbatkan kepada Nabi, dhaif. Iya. Tapi ini kaidah min qawaid al-usul dalam memahami riba. Baik. Sehingga ketika seseorang itu meminjam kepada siapapun juga, seseorangkah, lembagakah, ataupun siapapun juga, Termasuk bank. termasuk bank, lembaga kan? Iya.
jara fihi naf'an fa huwa riba. Yang di situ dia mengambil sebuah keuntungan, maka dia riba. Ya. Seorang pinjam 10 juta, kembali harus 11 juta. Misalkan. Ya. Maka ini riba. Ini anak ragu. Iya. Ada orang yang mengatakan yang 10 jutanya boleh dipakai, tapi yang 1 jutanya itu yang riba yang harus gimana? Lah, ketika akad awalnya adalah akad yang fasid, maka akhirnya pun fasid. Ya. Akad awalnya di awal adalah apa? Pinjam meminjam. Yang ternyata di dalamnya ada Bunga. ziyadah, iya kan? Ya, mau kita katakan flower, mau kita katakan bunga, mau kita katakan madu, itu sami wal harji kan gitu ya. Taib. Tamam. Tapi al-muhim di situ jara fi naf'an, ya. Berarti dia apa? Mengambil sebuah kemanfaatan, ya. Maka ini adalah riba. Dan riba dibagi menjadi dua pada secara global, terbagi menjadi dua. Riba nasi'ah, riba fadl. Ya. Taib. Nanti itu pembahasannya dalam pembahasan fikih. Taib. Nah, al-muhim ketika seseorang meminjam yang 10 jutanya riba tidak? Riba. 10 jutanya riba. Yang 1 jutanya apa? Yang 1 jutanya ini adalah asbabur riba. Iya. Yang menyebabkan dia riba adalah apa? 1 juta ini. Yang menyebabkan 10 juta ini riba. Nah, gitu ya. Ketika tidak ada yang 1 juta, maka ini tidak riba. 10 juta. Sahih? Berarti yang 1 juta ini adalah asbab. Ya, sababun min asbab. Ya. Yang 10 juta riba. Begitu. Baik. Nah, sehingga ketika seseorang meminjamkan uang 10 juta, udah kan 10 jutanya enggak riba. Kita pakai saja. Yang 1 jutanya jangan dipakai. Berarti apa? Kita pakai yang 9 juta saja. Sahih wallah. Ya. Nah, ini namanya hilah. Iya. Begitu. Saya yami. Maka apa? Yang demikian tidak dibenarkan. Ketika awalnya fasid, maka ketika akadnya fasid, maka B-nya juga fasid. Begitu. Demikian kurang lebihnya. Ya. Al-muhim. Baik. Tadi saya mengatakan Menyaktul mukminan. Taib. ada seseorang gatal alasan yang meminta pada orang tuanya atau minta pada dalamnya dan diberi. Yang kedua yang dikatakan bidunil ilmu. Kalau orang itu belum mempunyai ilmu seperti apa yang dikatakan bukan, dia membunuh orang insan. Tapi sesudah itu dia patah. Apakah dia tobat atau tidak akan diterima oleh Allah? Taib. Jazakallahu khairan. Taubatnya tetap diterima. Wa in kana aliman. Sekalipun dia alim, misalkan dia tahu hukumnya membunuh itu berdosa ini dan itu, tahu bakalan diancam khulud finnar, tahu misalkan. Tapi karena dia merasa ini Syekh nggak mau ngasih ini, sudah tebah sekalian, misalkan dibunuh, maka apa? Dia berdosa. Kemudian satu hari menyesal dia. Isyul faidah. Apa manfaatnya? Walaupun saya bisa mengambil hartanya, tapi harta ini tidak akan membawa keberkahan. Iya. Demikian terus, atau mungkin diingatkan oleh orang lain, atau dia tersadarkan biidznillah tabaraka wa taala lewat yang lainnya, melalui media lain. Kemudian fataba, maka taballahu alaihi. Allah akan menerima taubatnya, mengampuni, walaupun dia iya, begitu. Dia bukan seorang alim, orang Iya. yang belum ngerti. Iya. Dia jahil, maka dia tetap diterima taubatnya.
ataupun alim, dia diterima taubatnya. Tadi, selama syarat-syarat taubatnya terpenuhi. Di sini para ulama menyebutkan ada 3 syarat. Iya, dia menyesal, an-nadam. Kedua, al-azmu alla ya'ud, berazam untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya. Kemudian yang ketiga, dia istighfar, yatub ilallah, bertobat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kata Imam Nawawi, kalau menyangkut hak adamiyin maka bertambah menjadi 4 syaratnya, yaitu apa? Istihlal, meminta kehalalan, meminta maaf dari yang terdolimi. Demikian. Tapi orang ini sudah meninggal, bunuh. Kepada ahli warisnya, kepada ahli warisnya Ya. meminta. Baik. Nah, begitu. Maka dia juga harus membayar diat kepada ahli warisnya. Iya. Kalau tidak dia berpuasa. Demikian. Baik. Dan tetap dia akan diterima taubatnya malam yugharghir, selama pintu taubat belum tertutup. Demikian. Tetap. Nah, ada harapan tetap selama pintu taubat belum ditutup, selama ajal belum sampai kepada dia. Yang dimaksud oleh Ibnu Abbas di sana adalah Ibnu Abbas melihat tadi, karena orang ini ingin membunuh dalam rangka untuk mencegah daf'an lid-darar atau apa? Daf'an lil mafsadah. Ya. Ada kaidah dalam kaidah usul fikih, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dar'ul mafasid, ya, menolak kerusakan itu didahulukan daripada mengambil kemanfaatan. Maka Ibnu Abbas melihat ini orang ingin membunuh karena sudah sedemikian emosinya dia. Maka Ibnu Abbas memberikan jawaban yang tidak salah secara apa? Secara zahir, iya kan? Secara zahir tidak salah. Kenapa? Karena Ibnu Abbas mengatakan, ma wajadtu fi kitabillah ilal khuluda finnar. Aku tidak mendapatkan di dalam Al-Quran kecuali jawabannya apa? Kekal di dalam neraka. Iya, begitu. Karena yang ditanyakan tentang orang yang membunuh, jawabannya adalah ini. Begitu. Nah, sehingga orang itu apa? Tidak jadi membunuh, sehingga maslahat yang besar didapatkan. Ini yang diinginkan. Tapi kalau sampai dia membunuh dan bertobat, diterima tobatnya. Demikian. Pembunuhannya sudah terjadi, Nah, tapi hartanya tidak sampai dia milik. iya. Alasan ada. Hmm. Dan mengetahui itu sudah Sekian lama, telan, ya. Iya. dan dia waktu itu tidak mengerti. Apalagi kalau betul-betul dia tidak tahu, maka kata Ibnu Abbas, dalam riwayat Ibnu Abbas kata Rasulullah SAW apa? Innallaha tajawaza an ummati al khata' wan nisyan wa mastukri alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni, memaafkan dari umatku karena lupa, karena kekeliruan, dan karena terpaksa. Iya. Dan jahil bagian daripada apa? Kekeliruan, ketidaktahuan. Demikian. Nah, seseorang bisa terjatuh ke dalam kesalahan, kekeliruan itu muasalnya karena kejahilan. Demikian. Ketika dia memiliki ilmu, maka dia akan lebih hati-hati. Nah, karena ilmu itu akan menjadi apa? Syianatan lahu, sebagai tamengnya bagi dia, penjaga bagi dia. Begitu. Nah, demikian. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa iyyakum wa antum jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.